Dulu waktu semester 6, aku sering ketemu keluargaku yang udah meninggal. Dan di dalam mimpi, mereka nolong aku. Kadang juga mereka ngobrol sama aku. Ditambah kos yang lama serem. Aku pernah digangguin sama penunggu kos. Waktu itu aku sendirian di kos. Yang lain pada pulang kampung. Liburan semester gitulah. Sekitar 6:30, aku baru mandi. Dari dalam kamar mandi tiba-tiba pintu kamarku diketuk 3 kali. Panggil-panggil, nggak ada suaranya. Aku kira yang ketuk pintu itu Kak Alia, temanku. Soalnya bukan kamarku itu. Setelah dibuka, nggak ada orang sama sekali. Aku panggil-panggil, nggak ada orang. Mulai berawal dari situlah, aku sering mimpi buruk dikejar ular. Kadang mimpi ketemu kuntilanak, sampai udah mau dicekik, sampai aku udah nggak bisa gerak. Teriak sampai ngucapin doa aja udah nggak jelas, tapi untung bisa selamat. Kadang kalau di kampus aku sering menyendiri, entah kenapa aku juga nggak tahu. Intinya pikiranku tuh kosong. Kadang mau turun tangga aja kakiku berat, nggak mau bergerak. Kata temanku yang ada indigo, sebenarnya itu ada kuntilanak. Dia tuh gendong di pundakku. Makanya kadang aku jalan tuh kayak bungkuk sama sering sakit. Katanya juga aku tuh mau diambil buat dijadiin tumbal. Asli serem banget. Kadang juga di kamarku kalau tidur aku sering dengar barang jatuh. Misalnya piring, kadang sendok jatuh, sama ada bayangan orang rambut panjang masuk ke dalam kamar mandiku. Padahal yang di dalam kamar mandi itu cuma aku sendiri. Pernah juga kok waktu Feby temanku nginep di kos, katanya sekitar jam 2-an dia lihat aku banting piring. Padahal aku lagi tidur di sebelah dia. Dia juga lihat kalau aku lagi tidur. Tapi dia juga lihat kalau aku ada 2 baru banting piring. Kadang kalau teman-temanku pulang main jam 2 atau jam 3 gitu, sering lihat aku berdiri di depan jendela, depan kos katanya. Katanya itu aku natap ke bawah terus, dipanggil-panggil nggak pernah jawab. Terus temanku nanya, dia bilang, "Ras, ngapain sih kamu setiap aku pulang cari makan jam 2-an, kamu natap ke jalan di depan jendela kosmu itu? Ngapain?" katanya. Terus aku jawab, "Aku nggak pernah loh keluar kamar. Coba kalau udah jam 8 malaman, aku aja nggak berani keluar kamar. Lagian kalau aku natap depan jendela lihat ke bawah, mau ngapain jam segitu juga?" Kata temanku, "Kayaknya ada yang menyerupai kamu. Kayaknya kos kamu itu nggak beres. Pindah aja cari kos yang aman." Aneh tapi nyata, setiap aku pulang kuliah kalau malam hari aku selalu berdoa rosario menurut agamaku. Aku minta pertolongan sama Bunda Maria supaya dibebaskan dari kuntilanak pencabut nyawa itu. Setiap kami berdoa, kuntilanak itu selalu gangguin kami. Berdoa kalau yang kamu cium itu salah. Terus merinding juga, rasanya kayak dikelilingi gitu. Serem banget. Biasanya aku pulang ke kos hanya untuk berdoa rosario sambil ambil baju kalau tidur. Aku tidur di kos temanku Feby. Setiap aku pergi kemanapun, aku selalu diikuti. Jadi gak pernah berani lagi aku keluar malam-malam. Paling cuma di kos aja. Pokoknya ceritanya panjang banget. Sampai aku minta didoain suster, pastor. Orang tuaku paling pertama juga berdoa sama Tuhan, minta pertolongan supaya dilepaskan dari kuntilanak ini. Dulu aku sering sakit-sakitan sampai kurus. Kadang kalau batuk itu keluar darah dari mulutku. Kadang juga ngeludah, itu air ludahku bukan warna putih lagi, tapi warna merah. Sampai adikku aja nangis ketakutan lihat aku kayak gitu. Aku pernah bermimpi juga ketemu kakakku yang udah meninggal. Dia tuh jemput aku, tapi raut wajahnya itu sedih banget. Aku juga ketemu adik sepupuku yang udah meninggal. Di sana banyak orang tapi udah meninggal semua. Lama-lama temanku Feby itu ngomong sama bapaknya, minta bantuan dari bapaknya supaya bisa selamatkan aku. Entah aku juga nggak tahu gimana caranya. Waktu aku tidur sama Feby kayak dapat mukjizat dari Tuhan gitu.
Kata Feby dia nolongin aku di pondok, tapi aku di dalam peti mau dijadiin tumbal gitu sama omku sendiri. Kemudian Feby tarik tanganku keluar dari peti itu, sampai omku yang nyantet aku itu marah. Dia bilang, kamu selalu menghalangi perjalanan tumbalku, katanya. Feby jawab, di dunia ini gak ada yang bisa ambil nyawa orang lain, kecuali Tuhan, katanya. Tiba-tiba keluarganya Feby yang udah meninggal itu muncul. Di situ bantuin Feby untuk nolongin aku, dan omku itu kalah. Dan kami pun kembali ke kamar lagi, kata Feby. Dia lihat aku masuk tembus dari pintu, terus masuk ke badanku lagi gitu aja. Itu asli serem banget. Tapi sekarang aku udah baik-baik aja. Udah gak pernah ngerasain ketakutan ataupun ngerasa digangguin lagi. Udah normal kayak orang biasanya. Kuntilanaknya itu ada 2, 1 dari omku yang nyantet, yang 1 dari kos. Itu kuntilanaknya serem banget. Kuntilanaknya itu bertumbuh besar, rambutnya panjang, warna merah, serem banget. Soalnya aku pernah lihat di dalam mimpiku, dia mau nangkap aku, tapi gak bisa karena aku ditolongin sama moyangku yang udah meninggal. Dia jagain aku juga. Tapi sekarang kadang aku suka mikir sih, aku juga gak tahu gimana caranya ngelepas santet itu, tapi aku yakin sama Tuhan gak ada kekuatan jahat yang bisa mengambil nyawa manusia, dan gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Terus kata temenku, sebenarnya aku tuh masih dikejar sama kuntilanak itu, tapi mereka gak bisa dapetin aku, karena aku udah sering berdoa dan deket sama temen yang punya kemampuan gitu. Jadi kuntilanak gak bisa dapetin aku. Terus kuntilanaknya itu pernah kok komunikasi sama temenku yang ada indigo itu. Si kuntilanaknya nangis karena gak dikasih makan sama tuannya, maksudnya omku. Kuntilanaknya malah curhat sama temanku. Sebenarnya dia tuh gak mau nyakitin manusia, tapi mau gimana lagi kalau dia gak ajar mereka, gak dikasih makan sama omku. Pokoknya itu aku gak paham kok kuntilanak bisa sakit. Agak lucu sih, tapi emang serem. Pokoknya itu tuh serem banget. Sampai sekarang aku kalau tidur selalu mikir, pokoknya kalau aku mimpi buruk aku gak boleh lanjutin mimpiku, harus bangun pokoknya, gitu aja. Dulu aku tidur siang mimpi dikejar kuntilanak ini, dan setengah perjalanan aku udah capek, aku malah bilang stop, jangan kejar aku lagi. Dan aku bangun mau minum air, aku bilang lah sama kuntilanak kayak gitu, beneran aku bangun. Jadi aku gak berani tidur lagi. Terus aku juga pernah dapat kulit kayu sama bingkisan gitu, isinya kayak sajian buat manggil hal-hal mistis. Tiba-tiba tuh muncul di kamar lemariku, padahal yang di kamar cuma aku sendiri. Kaget aku pas lihat begituan. Langsung aku tanya ke temanku, katanya itu kiriman dari omku yang santet aku. Tapi udah aku bakar, soalnya kata temanku disuruh bakar. Ini yang bikin gak serem sih. Dulu tuh di kamarku juga kayak baunya tuh kuburan. Air galon juga berubah baunya kayak bau kuburan. Makanan yang di kamarku juga cepet basi dan bau busuk gitu. Aneh lah, pokoknya semuanya itu kayak terasa mistis gitu. Ya semenjak itu gimana ya, yaitu sejak tahu omku yang nyantet aku tuh, aku udah males banget sama dia. Tapi kalau hubungan kedua orang tua aku sama dia sih baik-baik aja ya, walaupun mereka udah tahu sih kalau yang nyantet keluarga kami tuh omku itu. Ya itulah, omku tuh iri, makanya salah satu dari anak bapakku mau dijadiin tumbal. Sekian dulu cerita dariku, terima kasih.